hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, segala puji kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita mampu untuk menggunakan sebagai wasilah mendekatkan diri kepadanya. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan siapapun yang menjunjung tinggi agamanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, saya kurang tahu hari ini jadwal siapa tapi tak apalah ya, karena nggak ada yang isi, saya diminta oleh Bapak Sardikan untuk berdiri di sini, melanjutkan apa yang telah saya sampaikan kemarin ya, bahwa wasiat Rasulullah selain zikir, bersyukur, wa husni ibadatik ya. Wasiat Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ya, selain harus berzikir, bersyukur, wa husni ibadatik, bagaimana kita ini sebagai hamba Allah yang telah diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah. Menyembah itu dalam bahasa kita itu bisa diartikan mengabdi ya. Mengabdi, beribadah. Nah, jadi yang diminta oleh Allah adalah ibadah yang terbaik. Saya beberapa minggu yang lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rauf di dalam surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu Allah yang menjadikan hidup dan mati ini untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amal-amalannya terbaik. Nah, maka pemahaman kita, kalaulah nanti itu di akhirat ini ada suatu rapot, di sana akan ada rapot merah dan ada rapot putih, ataupun ya tulisan-tulisan biasalah, bukan sekedar putih saja ya. Kalau manusia nanti dibedakan, yang rapotnya bagus-bagus misalnya nggak merah, misalnya wajahnya akan berseri-seri ataupun wajahnya akan putih, ya mata biyadu wujuh ya. Kemudian kalau rapotnya itu memang buruk, watas wadu wujuh ya, rapotnya itu buruk, wajahnya akan hitam. Itu saja di akhirat nanti. Sehingga kita yakin kalau kita gambarkan nanti bahwa di akhirat ini nanti orang bayangkan sekian miliar manusia itu akan dihisab dalam waktu yang lama. Sebenarnya tidak, digambarkan dalam hati cuma ya seperti seperempat hari aja ya. Hisab di akhirat itu seperti seperempat hari saja, misalnya 3 jam saja, karena di sana sudah ada nilai. Misalnya Allah menggiring, hei ini yang rapotnya merah-merah kelihatan ini ya, wajahnya hitam, ayo ke tepi sana, yang putih tepi sana, gitu aja sebenarnya itu ya, mudah. Nah, maka berkenaan dengan amal-amal yang baik ini, kita dihadapkan pada dua masalah, dua perkara. Yang pertama adalah kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan ibadah ritual. Disinilah ada syarat-syaratnya. Yang syarat itu sebenarnya karena kita sudah diciptakan sebagai makhluk yang memang untuk beribadah, itu tidak ada sesuatu yang mengikat untuk kita. Artinya kalau kita melaksanakan sholat, apakah kita meminta surga? Tidak juga sebenarnya ya. Kalau kita melaksanakan kebaikan, apakah kita minta surga? Tidak pula, karena itu sudah kewajiban ya. Sudah satu kewajiban kita. Tapi ingat bahwa kebaikan-kebaikan itu semuanya akan ada asarnya. Kalau orang kerja di dunia itu ada upahnya, biarpun upah itu tidak diberi ya. Upah dari manusia itu kadang-kadang kurang, tapi upah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak akan pernah berkurang, biarpun kita tidak meminta
Sehingga apa yang telah saya sampaikan juga ketika Hasan Basri tanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah, bagaimana kalau misalnya nanti kamu berbuat amal bagus, kok Allah tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, karena adalah sudah kebaikan yang memang sudah harus dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berkenaan dengan inilah ibadah kepada Allah itu harus punya syarat-syarat tertentu. Satu, kita laksanakan itu namanya ibadah ritual atau ibadah mahdhah ya. Kita laksanakan kalau bisa ya. Ini betul-betul ada contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang di sana sini menghujat segala sesuatu harus ada contoh, harus ada contoh itu ya. Nanti kalau nggak ada contohnya kita tiba-tiba melaksanakan kemudian tertolak, itu kan rugi juga kan ya. Itu akan lebih selamat ketika itu kita laksanakan ada contohnya. Itu yang nama dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku ya. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi fattabi'uni, kata-kata fattabi'uni itu sebagai kunci. Nah, kemudian perintah yang kedua, bagaimana kita harus mengikuti Rasulullah, karena ditegaskan lagi dalam ayat berikutnya, qul atiullaha wa atiur rasul, katakan Muhammad kalian taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin, kalau kamu enggan, kalau kamu berpaling tidak taat pada Allah dan Rasulnya, Allah tidak suka kepada orang-orang yang kufur. Jadi syarat yang pertama memang harus ada contoh itu ya. Ya biarlah orang lain menghujat ke sana kemari, biarpun pada dasarnya jadi ada beberapa hal yang sebagai alasan-alasan itu, ada amalan-amalan yang baik yang tidak ada contohnya daripada Rasulullah. Nah, ada salah seorang sahabat ketika sami Allahu liman hamidah, dia ucapkan dengan nada yang agak lantang, Rabbana walakal hamd. Rasulullah nggak ngajarkan sebenarnya ya. Rasulullah tidak mengajarkan. Kemudian setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanya, siapa di antara kalian yang mengucapkan kalimat tadi ketika i'tidal? Takut kalau Rasulullah marah, semuanya diam. Sampai Rasulullah tanya yang ketiga kali, saya ya Rasul, saya ya Rasul. Maka apa kata Rasulullah? Ketika kalimat itu kamu ucapkan, 40 malaikat berupaya untuk berebut mengangkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut. Rasulullah nggak mengajarkan, tapi dia mengucapkan. Tapi ingat, ini terjadi zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan itu adalah at-takrir. Jadi apa yang dikatakan oleh sahabat, diucapkan sahabat, perbuatan sahabat, Rasulullah menyetujuinya, dan di sana ada stempel, jadi sunnah. Kebaikan yang ada di zaman dulu, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kita ngarang-ngarang sendiri, siapa yang mau nyetempel? Nah, itu ceritanya ya. Jadi ini perbedaan apa yang terjadi di masa Rasulullah dengan apa yang terjadi di masa sekarang ini. Sehingga dalam ibadah mahdhah ini, jadi kita itu berpatokan bahwa agama ini sudah sempurna sebenarnya, sudah sempurna. Kalau kalian tambah, kalian akan semakin berat ya. Kalau kalian tambah, kalian akan semakin berat. Oleh karena itu banyak orang-orang di zaman dulu itu hancur, mereka berat untuk melaksanakan ibadah karena banyak-banyaknya menambah ibadah. Apa yang ada inilah harus kita laksanakan mengikut tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cobalah kalau kita hitung berapa banyak kalau kita mau ya. Mulai pagi tadi ya, kita sudah dibangunkan, sudah sholat tahajud ya, sholat syukrul wudu misalnya ya, sholat qobliyal, sholat fajar, kemudian sholat subuh, kemudian kita baca Quran, bahkan sampai nanti ada yang baru keluar, nanti susul lagi sholat duha, sebelum duhur ada sholat
2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur. Demikian juga sudah duhur, sebelum asar, nanti sebelum maghrib ada ghairu mu'akkadah 2 rakaat. Soal itu ada 2 rakaat lagi. Sebelum isya juga demikian ya. Kemudian sudah isya juga demikian. Balik lagi. Itu masalah sholat. Belum masalah yang lain. Jadi kalau apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah itu kita laksanakan, kita nggak akan kesepian untuk melaksanakan ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Kalau kita nggak ngarang-ngarang pun sudah terlalu jenuh, terlalu penuh, bukan jenuh ya, terlalu penuh untuk kita laksanakan. Hanya kadang-kadang manusia itu ada sifat kurang marem ya, kurang marem. Ini yang pertama ya, itba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dilaksanakan dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Jadi segala sesuatu itu kalau sudah ada tendensinya ini mengurangkan daripada suatu nilai, mengurangkan suatu nilai. Banyak orang begini, saya ini melaksanakan sholat duha, memang saya ada tujuannya, biar Allah tidak menjadikan saya papa kedana, artinya fakir yang sesungguhnya ya, fakir yang benar. Tujuannya di sana. Jadi misalnya tujuan itu tidak tercapai misalnya, maka orang ini akan gerutu. Rongono rasa sholat duha, ya kan? Apalagi nanti ketika kita itu sudah sholat 5 waktu berturut-turut, kok nanti di akhirat tiba-tiba loh kok Allah masukkan saya ke dalam neraka, rongono rasa sujud. Mosok di akhirat tadi ngeluh koyo ngono sampean, rongono rasa sujud. Tapi bagi orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, taruhlah dimasukkan dalam neraka misalnya ya. Itu api neraka itu ya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Memang panas api neraka, tapi panasnya yang buatkan Allah. Bagaimana Ibrahim menghadapi api di dunia nggak panas? Karena api itu yang buat Allah. Cukup Allah katakan kul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, gitu saja. Hai api, ademo kon ya. Nyelamono Ibrahim kon ademo nyelamono Ibrahim. Kalau kita berpikir panjang kayak itu, itulah maka makna rahmat Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana itu ada, sehingga ibadah kita itu betul-betul harus kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tidak memerintah mereka kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan jalan yang ikhlas ya, dan juga mensucikan agama Allah. Nah, kemudian syarat ibadah mahdhah yang ketiga, tidak dibarengi dengan kemusyrikan ya. Tidak dibarengi dengan kemusyrikan. Di dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah beramal baik. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kemusyrikan, janganlah ibadahnya itu disertai dengan kemusyrikan ya, selama-lamanya. Jadi syarat daripada diterimanya ibadah mahdhah itu sebenarnya adalah cuma 3 ini ya. Yang lain itu sebagai tambahan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai daripada ibadah mahdhah itu sendiri bermacam-macam. Di samping didasarkan kepada 3 hal tadi itu, maka ada dasar-dasar yang lain yang memang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling konkret aja begini, satu ibadah kadang pahalanya banyak, tapi itu harus berdasarkan hadis yang memang sahih betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang memang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir, kemudian sampailah dia ini keluar daripada tempat duduknya itu, sampailah terbit matahari, itu pahalanya kan betul-betul banyak ya. Itu cuma sholat, artinya seperti pahala haji dan umroh, sempurna. Itu
pelaksanaannya cuma sebentar, sedikit, tapi pahalanya cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau berkenaan dengan orang mati misalnya ya. Orang tuh sudah banyak melakukan dosa, ini dan itu, ini dan itu. Kemudian tiba-tiba yang mensolatkan ada 40 orang lebih atau 100 orang dengan ikhlas semuanya. Wajabat lahul jannah, dia wajib masuk ke dalam surga. Jadi dari hal-hal seperti ini kita memandang orang, jangan sampai kita pandang itu zahirnya tok. Waduh rupanya kayak ngono, tapi kita nggak tahu keikhlasan dia ya. Barangkali satu amal yang menjadikan dia itu ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan ada nilainya lebih tinggi di hadapan Allah. Nah, seperti yang diceritakan dalam hadis Bukhari misalnya, ini ada seorang pelacur kok tiba-tiba mati dalam keadaan husnul khotimah, diampunkan dosa dia oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara apa? Memberi minum anjing yang kehausan ya. Jadi kita nggak bisa mandang orang itu zahirnya tok. Duh iki topinya koyok ngene, sarungnya koyok ngene, nah di bebetan, nggak bisa kayak itu ya. Bahkan banyak di antara kita itu orang-orang yang memang beriman tuh menutupi keimanan mereka, menutup apa yang ada di dalam diri mereka. Cuma repotnya dengan orang-orang kaya ini kayak tidak bermanfaat bagi orang lain, karena apa yang dia miliki itu tidak pernah disampaikan pada orang lain. Pinter kanggo aku dewi. Nah, itu kan nggak juga bener kadang-kadangnya di sisi lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ketika kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, yaitu ibadah yang sifatnya mahdhah. Kemudian yang kedua adalah ibadah sosial ghairu mahdhah. Maka ibadah sosial ini terkadang susah kita untuk mengontrolnya, itu susah. Sehingga dalam ibadah ghairu mahdhah itu Rasulullah itu menyerahkan kepada kita ya. Katanya saya mengetahui tentang urusan agama saya dan kamu mengetahui tentang urusan dunia kamu ya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga urusan-urusan tentang keduniaan seperti ini itu memang diserahkan sepenuhnya kepada kita. Sehingga kalau ada orang mengatakan wong Muhammadiyah itu balak-balik ngarani bid'ah ya. Dan itu nggak bisa pikir ya bid'ah, biar Rasulullah nggak ono. Melaku teko omah nang ndengene masjid nggak sepeda motor ya bid'ah, biar Rasulullah ora ono. Karena mereka nggak bisa membagi bid'ah itu dalam kategori yang mana. Ya. Jadi kalau masalah keduniaan mahdhah, silahkan berinovasi, silahkan kamu sampaikan kemampuan kalian setinggi-tingginya demi kemaslahatan dunia ini. Itu namanya bid'ah. Sehingga dikatakan oleh salah seorang ulama Yusuf Qardawi di dalam bukunya Fikih Kontemporer, kalau hal akhirat kita ini nggak boleh berbuat bid'ah hal berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, masalah peribadatan kepadanya. Tapi dalam hal dunia silahkan berbuat bid'ah sebanyak-banyaknya. Ya, bid'ah sebanyak asal itu bisa memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia. Coba sekarang itu canggihnya bagaimana? Yang pada zaman Rasulullah memang sudah tidak ada. Bahkan diprediksikan nanti tahun 2030 dan seterusnya itu tenaga manusia itu sudah hampir 50% atau lebih berkurang ya. Hampir 50% atau lebih berkurang karena semuanya sudah diganti dengan tenaga yang canggih melalui inovasi AI yang ada. Coba apakah informasi teknologi ataupun teknologi canggih itu ada di zaman Rasulullah? Itu kan nggak ada semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, biarpun kecanggihan yang ada, tapi harus tidak lepas daripada koridor yang dibenarkan, yang dihalalkan oleh agama Islam ya. Yang dihalalkan oleh agama Islam itu adalah kecanggihan ataupun kemajuan-kemajuan yang ada di dalam ibadah sosial. Itu kalau hal-hal yang tinggi. Bagaimana dengan hal-hal yang memang rendah yang hari-hari kita hadapi? Waduh, saya ini sudah terkenal orang yang gak mau diundang tahlil. Kok ini tiba-tiba diundang? Nah, kita ini mau menjawab sibuk juga, kadang-kadang kita ini goroh ya. Jadi berdusta dengan orang. Mau datang, kok ini rupa-rupanya ibarat itu nggak ada ya, nggak ada salahnya kalau kita mohon maaf ya, kita mohon maaf ya, terus terang ya,
Kami tidak biasa melaksanakan hal seperti ini, mohon maaf. Tapi ada teman di antara jamaah sini, di samping mohon maaf dia juga memberikan sedekah, ya mudah-mudahan bermanfaat atau gula apa-apa. Jadi mereka itu tidak tersinggung. Artinya apa? Segala sesuatu yang memang tidak disyariatkan, kita bisa menolaknya bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan jalan yang hikmah, ya, dengan jalan yang penuh dengan artinya tidak menimbulkan perasaan yang gak enak pada diri orang lain. Ini bisa kita lakukan. Kalau pertama memang orang ngecam kita, oh gini, tapi lama-lama akan tahu sendiri, ya. Gak mungkin lah dia itu mengecam sampai kita itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Mungkin suatu saat dia tahu, oh, orang ini biarpun tidak mau seperti ini, tapi di sisi lain dia mau ini. Itu adalah untuk menutupi agar seluruh kebaikan itu kita sampaikan kepada mereka dan mereka juga merasakannya, bukan kejahatan ataupun keburukan yang mereka pandang saja yang ada pada diri kita, tapi kebaikan harus kita sampaikan kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua ibadah tadi itu, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah tadi itu dalam rangka untuk menjawab ujian Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya ini dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mampu untuk melaksanakan sesuatu yang terbaik, baik kita hadirkan di hadapan Allah maupun kita hadirkan di hadapan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, barangkali ini dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.